Masuk Mas Doni, jelas banget. Gimana Mas Julius, mik aman? Aman, Fabian. Wah, akhirnya kita bisa kumpul juga nih ya. Setelah beberapa hari nggak ketemu. Beda aja nih pengalaman kita yang kil-kil aja, tanpa dibuat-buat tentang 3 poin utama itu. Setuju, Fabian. Jadi kita sering pengalaman real aja ya, biar listener juga tahu cara kita mengelola hubungan kerja dan komunikasi saat bekerja sama. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Menurut kalian, itu relasi penting gak sih? Penting banget sih. Gue ngerasa relasi itu kayak investasi sosial, bukan cuma soal kenalan banyak, tapi gimana kita punya hubungan yang baik sama orang tuh. Nah, aku dulu tuh pernah satu tim sama orang yang literally gak pernah mau komunikasi. Jadi tiap mau nanya itu pas fokus tugas saja, itu susah banget. Akhirnya ya semuanya itu dikerjain sendiri sih. Wah, klasik banget itu. Makanya relasi penting bro. Kalau udah dekat ngomong juga enak, gak sungkan, gak ada canggungnya. Setuju. Dan menurut aku sih kunci bangun relasi itu simple. Jadi orang yang asik dan bisa dipercaya. Kamu gak harus akrab, tapi minimal punya niat baik sama orang. Yoi, dan jangan egois juga. Kadang orang tuh pengen didengerin aja, udah senang. Oke, lanjut bagian kedua, kerja sama tim. Ini topik yang lumayan relate banget ya. Iya tuh, ada yang aktif banget, ada yang bilang pas dibutuhin tapi nongol pas mau kumpul. Wah, itu kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi dari situ justru kita belajar sih gimana cara nyatuin orang-orang yang berbeda karakter. Iya, dan komunikasi itu kuncinya. Kalau nggak ada komunikasi, udah deh, pasti ada miskom. Gue pernah loh kerja kelompok, tapi semuanya jalan sendiri-sendiri. Pas dikumpulin, hasilnya berbeda arah semua. Jadi malah ribet nyatuinnya. Iya bro, dan kadang kalau ada masalah kecil, ngomongin aja. Jangan didiamin sampai jadi besar. Betul. Dan yang penting saling tanggung jawab. Jangan cuma nyalahin orang, tapi lihat juga kontribusi diri sendiri. Ya bro, dan kadang kalau ada masalah kecil, ngomongin aja. Jangan didiamin sampai jadi besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, mengelola hubungan kerja
kerja ini lebih masuk ke dunia profesional sih, tapi penting banget buat kita yang bentar lagi bakal kerja. Gue pernah baca juga kunci hubungan kerja itu ada 3: komunikasi, empati, sama profesionalitas gitu. Ya, bener tuh. Dan yang orang sering lupa, hubungan kerja tuh gak cuma sama bos doang sih, tapi juga sama rekan kerja, bawahan, bahkan klien. Benar, kadang skill bisa dilatih, tapi attitude dan cara berinteraksi itu susah banget kalau dari awal udah berniat baik gitu. Wah, iya, itu penting sih, karena banyak orang yang gagal di kerja bukan karena nggak jago, tapi karena nggak bisa kerja sama orang lain. Ngomongin hubungan kerja, gue jadi ingat waktu magang dulu. Gue sempat kerja sama senior yang galak banget, tapi lama-lama ternyata orangnya baik banget gitu. Iya, it profesional sih, tapi tetap ramah. Biar orang nyaman kerja bareng kita. Jadi awalnya gue kira dia nyebelin, soalnya suka koreksi kerjaan gue terus. Tapi ternyata dia tuh pengen ngerjain cara yang lebih efisien gitu. Gue baru sadar setelah dia jelasin dengan sabar. Nah, itu contoh nyata. Kadang kita merasa orang lain itu nyebelin, padahal niatnya baik. Tinggal gimana cara kita nerima aja. Dan semua itu balik ke diri kita. Gimana cara kita bersikap dan berkomunikasi ke orang lain. Yoi, jadi intinya sih dari relasi yang baik, tim jadi solid. Kalau tim solid, hubungan kerja juga enak gitu. Aduh, dalam banget tuh. Cocok jadi quote untuk penutup. Karena ujung-ujungnya yang bikin sukses itu bukan cuma kerja keras, tapi juga kerjasama, bro. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa jaga relasi kalian dan tetap jadi orang yang asik buat diajak kerja bareng. Thanks ya yang udah dengerin podcast random tapi bermakna ini.